kita beralih ke rekan kami Ifdal Amal di Lembah Anai, Sumatera Barat. Selamat siang Ifdal, bagaimana kondisi terkini di Lembah Anai di Sumatera Barat saat ini? Baik, selamat siang Glory dan juga pemirsa. Dapat saya kabarkan dari Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat bahwa di sini beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 November 2025 terjadi banjir bandang dan juga tanah longsor yang sangat dahsyat sehingga mengakibatkan area kawasan jalur nasional antara yang menghubungkan Padang dengan Bukit Tinggi lumpuh total. Di sini meskipun tidak terjadi adanya korban jiwa yang terlaporkan karena ini merupakan akses jalur nasional, akan tetapi jika kita melihat di belakang saya, ini merupakan sungai, aliran sungai yang ke bawahnya itu mengalir menuju sungai, hamparan sungai Bantar Anai, Batang Anai maksud kami. Dan di sana berdasarkan pernyataan dari Bupati Padang Pariaman yang di sana merupakan wilayah Padang Pariaman, terdapat sebanyak 33 korban jiwa yang meninggal yang diduga merupakan korban yang terseret arus dari atas yang merupakan dari arah Lembah Anai ini, pemirsa. Meskipun di sini juga tidak ada pemirsa dan di sini lumpuh total, akan tetapi berdasarkan berita yang beredar juga di kawasan Jembatan Kembar yang merupakan jaraknya di sebelah sana pemirsa sekitar 2 km dari sini, itu juga terjadi tanah longsor dan juga banjir bandang yang cukup dahsyat sehingga mengakibatkan jalan ke arah Bukit Tinggi dari Padang juga lumpuh total. Begitupun sebaliknya, sehingga para warga ataupun masyarakat yang hendak untuk berpergian dari arah Padang menuju Bukit Tinggi harus memutar melalui Kabupaten Solok, yang mana merupakan harus memutari bukit yang jaraknya lebih lama sekitar 3 jam daripada jalur biasanya. Lebih lanjut, data terkini yang saya himpun dari pihak BPBD Sumatera Barat, di Sumatera Barat peristiwa bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak akhir November 2025 ini memakan korban hingga kini sebanyak 61 korban jiwa dan 90 korban masih hilang. Kemudian data dari BNPB ada sebanyak 3.900 kartu keluarga atau sebanyak 69.239 warga masih berada di pengungsian yang tersebar di wilayah Sumatera Barat. Adapun wilayah pengungsian yang difasilitasi oleh BNPB, pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi hingga pemerintah kota dan juga kabupaten yang merupakan kantor-kantor instansi pemerintah, masjid dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang tidak terkena banjir. Kemudian kalau dari BNPB juga dalam pernyataan persnya juga telah menyatakan bahwa di sini Sumatera Barat tidak sesulit, medannya tidak sesulit Sumatera Utara dan juga Aceh, sehingga diharapkan bisa lebih cepat penanggulangan bencananya serta evakuasi korban yang ada di sini begitu. Akan tetapi memang walaupun lebih mudah, cuaca di sini masih tidak bisa diprediksi pemirsa. Kendati demikian, betul BMKG sebelumnya telah memprediksi bahwa cuaca ekstrim yang menimba wilayah Sumatera masih akan terjadi hingga hari ini 29 November 2025. Dan betul saja, saya saat ini bisa dilihat pemirsa menggunakan jas hujan karena sejak saya berdiri di sini sekitar 1 jam lalu, cuacanya berubah-ubah dari yang terik total menjadi gerimis hingga hujan deras, dan hingga sekarang sedang gerimis dan menuju reda lagi pemirsa. Demikian Glory untuk sementara. Ya Ifdal, bisakah Anda jelaskan bagaimana kondisi saat ini Anda berada? Bagaimana dengan kondisi akses jalan yang rusak saat ini? Baik Glory dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi jalan yang rusak di kawasan, maksud kami, Megamendung Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat. Di sini bisa dilihat pemirsa, yang gambar yang saya tampilkan, yang saya dan juga juru kamera Dirham Syamalona tampilkan ini merupakan aliran sungai dari arah atas, yang merupakan juga dari lebih atasnya lagi itu sungai yang ada di Jembatan Kembar menuju ke bawah, yang berdasarkan pernyataan dari Bupati Padang Pariaman membawa diduga
korban jiwa yang dari atas menuju ke Padang Pariaman, lebih tepatnya di sungai hantaran sungai Batang Anai. Di sana ada sebanyak 33 korban jiwa pemirsa, dan jumlah tersebut kemungkinan masih akan bertambah karena proses pencarian korban masih tetap dilaksanakan oleh baik BNPB, BPBD, TNI, Polri ataupun instansi terkait. Dan selain sungai yang deras, pemirsa, dapat saya gambarkan di sini juga terdapat pohon-pohon tumbang akibat dari banjir bandang itu sendiri yang terjadi beberapa hari lalu, lebih tepatnya pada tanggal 27 November 2025. Dan meskipun banjir bandang dan juga tanah longsor terjadi puncaknya itu pada tanggal 27 November 2025, sebelumnya saya juga sempat berada di permukiman warga yang jaraknya sekitar 20 km dari sini ke arah Padang Pariaman. Di sana ada suatu warga yang mengakui bahwa rumahnya sudah terendam banjir ataupun bisa dikatakan tergenang air banjir itu sekitar sejak tanggal 21 hingga 23 November. Karena memang di tanggal tersebut hujan besar sudah melanda wilayah Sumatera Barat, pemirsa. Sehingga untuk saat ini wilayah beliau ataupun wilayah mereka sudah surut, akan tetapi masih dilakukan pembersihan di area kawasan rumahnya. Di sana juga dilakukan semacam kerja bakti begitu pemirsa. Dan saat ini saya akan masuk menuju ke kawasan Lembah Anai, lebih dekat menuju ke atas. Dan 2 km dari sini pemirsa merupakan kawasan yang banyak beredar baik di media nasional ataupun di media sosial, merupakan jembatan kembar yang diterjang banjir bandang atau kalau yang di Sumatera Barat ini disebut sebagai galodo. Galodo ini menghancurkan jembatan kembar tersebut yang sebelumnya baik-baik saja, dan dapat saya katakan jembatan kembar merupakan salah satu ikon Sumatera Barat karena menghubungkan ataupun akses utama yang menghubungkan wilayah krusial dari Padang menuju Bukit Tinggi. Nah, kota Padang sendiri merupakan pusat ekonomi di Sumatera Barat, salah satu penyumbang ekonomi tertinggi di Sumatera Barat, begitupun dengan kawasan Bukit Tinggi. Sehingga dengan lumpuh totalnya area akses utama menuju ke sana, ini mengakibatkan adanya masalah yang cukup besar, terutama selain dari sisi ekonomi yang terutama juga banyaknya memakan korban jiwa dan juga korban luka-luka. Dan pemirsa, di sini juga sebelumnya sudah memang kawasan Megamendung Lembah Anai ini sudah dilakukan semacam penyegelan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia sebelumnya, karena di sini beredar semacam warung-warung atau tenan-tenan ilegal yang harusnya tidak diperbolehkan berdasarkan dari Kementerian Kehutanan. Dan penyegelan ini sendiri sudah terjadi sejak sekitar tanggal 20-an Juli 2025. Dan memang upaya untuk meminimalisasi maksud kami ataupun proses mitigasi kawasan Lembah Anai ini sudah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi memang bencana alam yang sangat besar akhirnya tetap saja bisa melumpuhkan akses utama nasional ini, pemirsa. Kami masih mencoba untuk menuju ke atas, meskipun saya sudah menyebutkan tadi jaraknya hanya 2 km dari sini menuju ke jembatan kembar, akan tetapi ada akses jalan yang terbelah dua. Sehingga memang walaupun menggunakan mobil ataupun menggunakan motor ataupun kendaraan lainnya, tetap saja tidak bisa menuju ke sana, pemirsa. Dan di sini bisa dilihat juga banyak kontraktor dan juga warga-warga yang ada di sini. Adapun kontraktor yang ada di sini untuk melakukan upaya pembersihan dari material-material yang terbawa arus banjir bandang seperti material tanah, kayu, dan juga batu-batuan serta pepohonan yang tumbang akibat adanya banjir bandang galodo serta tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat.
Di sini juga sedang dilakukan dari kontraktor menggunakan alat berat juga pemirsa untuk mengangkut sisa-sisa material yang menggenangi sungai ini di Lembah Anai. Dan sebagai informasi pemirsa, kawasan Megamendung Lembah Anai ini merupakan kawasan wisata berupa pemandian air mancur begitu pemirsa, ataupun air terjun maksud saya. Dan di sini makanya banyak warga-warga yang tetap berada di sini untuk melihat, karena memang biasanya saat tidak adanya bencana juga di sini sudah turut diramaikan oleh para warga-warga yang bertujuan untuk melakukan wisata begitu pemirsa. Adapun tadi letak kami, posisi kami yang tadi itu agak di belakang karena kami di sini agak kesulitan untuk mendapatkan sinyal yang stabil begitu pemirsa, dan itu pun juga yang dinyatakan oleh pihak BNPB, lebih tepatnya Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa meskipun di Sumatera Barat cenderung lebih mudah, akan tetapi tetap memberikan akses internet Starlink untuk mempermudah. Dan bisa dilihat pemirsa, saat ini alat berat ekskavator sedang mengangkut batu-batuan dan juga pecahan aspal jalan yang ada di Megamendung Lembah Anai. Masih dilakukan, lebih tepatnya sekitar 20 menit yang lalu ini baru mulai pemirsa. Dan bisa dilihat arus sungai masih sangat kencang karena memang cuaca di sini juga tidak berhenti-henti hujannya. Meskipun sempat reda saat ini, akan tetapi tidak bisa diprediksi karena berdasarkan pengalaman saya juga di sini tadi sekitar 5 menit sudah hujan lagi. Dan saat ini juga bisa dilihat pemirsa bahwa jalan di sini terbelah dua pemirsa, ataupun terbelah dua di sana seperti ini, sehingga melumpuhkan akses utama dari Padang menuju Bukit Tinggi. Dan sebetulnya kami mengimbau pemirsa untuk para warga sekitar sini sebetulnya untuk tidak berada di dekat-dekat lokasi, karena memang meskipun ini sudah tidak terjadi banjir bandang ataupun tanah longsor, ini masih di sebelah kiri kami itu kawasan bukit pemirsa. Jadi tetap daerah rawan juga jika terjadi cuaca ekstrim yang kembali menguat begitu. Dan disinilah kita sudah sampai pada jalan yang terputus akibat dari banjir bandang Galodo dan juga tanah longsor yang terjadi di Lembah Anai ini. Bisa dilihat pemirsa, sudah sangat tidak bisa dilalui. Bahkan dengan jalan kaki saja sangat susah pemirsa, sangat sulit. Seperti inilah akses nasional yang lumpuh total akibat adanya banjir bandang dan juga tanah longsor. Ini terjadi parahnya, puncaknya itu pada tanggal 27 November 2025. Material-material yang terbawa arus ataupun juga jalanan yang jatuh seperti aspal, bebatuan, juga pohon-pohon tumbang yang ada di sini pemirsa. Untuk sementara demikian, Glory, kami akan terus mengupdate situasi dan kondisi di Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio. Ya, Ifdal, kami masih ingin mengetahui masih adakah warga yang terisolir di sana dan bagaimana proses evakuasinya mengingat akses jalan ini terputus? Baik, Glory. Kalau untuk warga yang terisolir atau terisolasi di sini, sebetulnya tidak ada laporan yang saya terima karena ini merupakan akses utama sehingga tidak ada permukiman penduduk untuk di kawasan ini. Akan tetapi memang kalau untuk mengarah ke sana, itu merupakan arah menuju ke Jembatan Kendar. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, ditemukan korban jiwa banyak 33 itu ditemukannya di area di bawah ke arah
Padang Pariaman, lebih tepatnya di hantaran ataupun di hamparan maksud kami sungai Batang Anai maksud saya. Di sana ditemukan sejumlah 33 korban jiwa dan kemungkinan masih bisa bertambah karena diduga ataupun korban jiwa masih ada, korban yang hilang masih ada sebanyak, maksud kami korban yang hilang masih ada sebanyak 90 korban di Sumatera Barat. Itu data dari BPBD yang saya terima. Aliran sungai yang sangat deras dapat dibayangkan pemirsa. Visual yang Anda lihat ini adalah H+2 dari kejadian tanggal 27 November. Dapat dibayangkan bagaimana derasnya arus sungai pada hari Kamis tanggal 27 November 2025. Sehingga bisa membelah jalur utama akses dari Padang menuju Bukit Tinggi. Glory. Ya Ifdal, apakah ada informasi terkini dari pihak BMKG untuk mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim lanjutan di tempat Anda berada saat ini? Untuk informasi dari pihak BMKG, Glory dan juga pemirsa, yang saya himpun baru adanya cuaca melanda di area Sumatera, di kawasan Sumatera maksud saya itu masih akan terjadi hingga 29 November. Untuk itu, pihak BMKG dan juga kami dari Metro TV mengimbau kepada Anda pemirsa untuk selalu berhati-hati dan tidak lupa untuk menjaga kesehatan serta menjaga keamanan Anda karena cuaca ekstrim yang masih terjadi bisa mengakibatkan peristiwa yang tidak diinginkan begitu. Glory. Ifdal, kira-kira sampai kapan estimasi dari pemerintah daerah setempat untuk proses perbaikan jalan yang rusak ini? Untuk estimasi perbaikan jalan yang ada di sini, kebetulan saya belum sempat bertemu dengan pihak dari baik Bupati, dari Bupati maupun Wakil Bupati dari Tanah Datar, Glory, dan juga pemirsa. Akan tetapi tadi, baru saja sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari bersama dengan Bupati dari Padang Pariaman datang untuk meninjau kawasan Megamendung Lembahanai ini. Dan Kodari menyebut bahwa memang tujuan dari ia meninjau lokasi-lokasi yang infrastruktur terluka ataupun rusak parah begitu adalah untuk mempercepat adanya perbaikan dan memberikan informasi yang faktual terhadap perbaikan ini untuk mempercepat perbaikan kepada memberikan informasi kepada pemerintah pusat. Dan memang meskipun saat ini Sumatera Barat sudah ditetapkan status tanggap darurat, akan tetapi untuk status darurat bencana nasional ini masih belum ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga kami masih menunggu untuk sampai kapan perbaikan dari infrastruktur ini. Akan tetapi dari kedatangan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari ini dapat dikatakan bahwa ada harapan untuk perbaikan infrastruktur, salah satunya yang ada di kawasan Lembahana ini dapat dilakukan lebih cepat lagi. Glory. Ya Ifdal, menurut pantauan Anda di sana, bagaimana dengan distribusi bantuan logistik dan juga tim medis yang hendak menuju ke Padang ataupun Bukit Tinggi? Adakah jalan alternatif yang bisa dilalui selain di Lembah Anai tersebut? Baik, Glory dan juga pemirsa, untuk distribusi logistik dan juga kesiapan tim medis, pantauan saya di sini tidak ada karena memang tidak melewati jalur ini karena mereka memang sudah mengetahui bahwa jalur ini merupakan akses yang lumpuh total, sehingga untuk mengirim logistik dan juga kesiapan medis begitu, pihak-pihak terkait gabungan dari baik BPBD, BNPB, TNI, Polri, Basarnas dan juga masyarakat
sipil lainnya harus memutari bukit menuju ataupun melalui Kabupaten Solok terlebih dahulu dari Padang jika ingin menuju ke Bukit Tinggi, begitu Glory. Lebih lanjut untuk kelengkapan logistik yang akan dikirimkan, saya belum sempat datang ke posko bencana tersebut, posko dan juga pos data yang ada di Kota Padang. Data yang ada di Kota Padang. Update Glory dan juga pemirsa terkait hal tersebut. Untuk sementara demikian, Glory. Ifdal, lalu bagaimana dengan kondisi listrik dan juga jaringan komunikasi di sana? Apakah masih terkendala? Baik, kalau untuk jalur jaringan listrik, maksud saya ini masih terkendala karena di sana ada rumah makan, semacam rumah makan untuk yang sering dikunjungi oleh wisatawan begitu. Di sana mati listrik, Glory. Akan tetapi kalau untuk sinyal komunikasi dari kami bisa berkomunikasi, tapi memang kalau dalam ponsel saya itu jaringannya hanya satu saja, 4G tapi hanya satu bar saja, sehingga memang tidak sebagus itu. Akan tetapi memang masih bisa untuk berkomunikasi dengan baik. Seperti yang Anda lihat secara langsung juga, Glory dan juga pemirsa, di tampilan gambar yang diarahkan oleh juru kamera Dirham Syah Maulana yang mengarahkan kameranya ke aliran sungai yang mengalir menuju ke Sungai Bantar ataupun Batang Anai maksud saya. Di sana ditemukan 33 korban jiwa berdasarkan pernyataan dari bupati setempat, yaitu Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Glory. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ifdal Amal dari Lembah Anai, Sumatera Barat. Dan sebelumnya ada rekan kami Fraser dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas dan tetap waspada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.